Komisi Pemilihan Umum membuat aturan baru soal dokumen pribadi Capres dan Cawapres untuk pemilu 2029. KPU tidak akan mempublikasikan 16 dokumen pribadi pasangan calon termasuk Oh my ijazah god. Capres dan Cawapres. Ini siapa yang inisiasin aturan ini coy? Sorry banget ya kalau misalkan analogi gue agak sedikit kasar, tapi yang terdengar dalam telinga gue gitu, berita ini seakan-akan tuh kayak pengen nyudahin orang-orang yang lagi nyari kerja gitu di negara kita tercinta. Kita emang cuma pengen jadi pegawai, itu bahkan butuh dokumentasi yang sangat amat lengkap dengan validitas yang sangat tinggi dari riwayat pendidikan kita, riwayat kesehatan, riwayat kelakuan baik dan segala macam. Tiba-tiba ada lowongan kerja untuk menjadi orang nomor 1 dan orang nomor 2 di negara ini. Tapi orang-orang yang mempekerjakan mereka gitu ya tidak bisa melihat 16 dokumen yang sangat amat penting gitu ya untuk diketahui gitu loh ke publik. Dan percaya atau kagak ya, ketika berita ini muncul pertama kali di tanggal 15 September 2025, gue yakin ini pasti bakal rame, ini pasti bakal viral, ini pasti bakal dibahas sama orang-orang di berbagai macam media sosial yang pada akhirnya membuat aturan ini dibatalkan. Dan guess what? Tanggal 16 Septembernya, satu hari setelah berita ini rame, muncul berita lagi dari Kompas yang bilang katanya KPU batalkan aturan untuk rahasiakan dokumen Capres, Cawapres termasuk ijazah. Kita bakal bahas ini semua di video ngopi. Ya, meskipun ini udah dibatalin, tapi sangat amat penting untuk kita tahu gitu ya, biar nanti tiba-tiba kita nggak kecolongan lagi soal hal-hal terkait pemilu ataupun pemilihan wakil rakyat kita. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Gue heran ya, ini tuh bahkan belum 1 bulan semenjak demo ya, aksi dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2025 di mana ada beberapa rumah menteri, rumah anggota DPR yang dijarah gitu ya. Itu tidak dibenarkan tapi ada yang dijarah ya. Terus tiba-tiba masih ada aja aturan-aturan yang kayak seakan-akan tuh meremehkan masyarakat gitu loh. Salah satunya aturan terbaru dari KPU ini yang ramai banget dibahas sama orang-orang dari tanggal 15 September 2025 tentang keterbukaan informasi perihal dokumentasi Capres dan juga Cawapres atau calon pemimpin negara kita sendiri. Yang mana menurut banyak banget orang-orang itu nggak adil karena terdengar hanya menguntungkan beberapa pihak aja yang emang ingin menjadi pemimpin untuk tahun 2029 nanti. Menurut gue pun ini gak adil karena kita sendiri ya sebagai masyarakat perlu tahu informasi mengenai siapa yang akan menjadi calon pemimpin kita gitu men. Kalau misalnya pada akhirnya ada informasi yang ditutupin, gimana cara kita tahu gitu bibit buat bibitnya men? Masa harus gacha sih? Iya gak sih? Sedih loh maksud gue. Kita bakal baca dulu bareng-bareng tentang berita awalnya karena udah ada berita lanjutan kalau misalkan aturan dibatalin, tapi penting buat kita mengawal ini semua biar nanti di tahun 2029 meskipun kita nggak tahu bakal ada pilpres atau kagak gitu ya, cuman aturan-aturannya nggak tiba-tiba menguntungkan beberapa pihak gitu loh. Jadi berdasarkan berita ini dikasih tahu kalau misalkan KPU menerbitkan putusan baru terkait penetapan dokumen persyaratan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan. Total ada 16 dokumen, di mana salah satunya adalah ijazah kandidat. Ada 16 dokumen. Ya, yang menjadi highlight ijazah, karena ini ada yang mempermasalahkan gitu ya ijazah itu ya. Kayak presiden sebelumnya gitu loh. Nah, terkait 16 dokumentasi apa aja yang pada akhirnya dikecualikan, yang dirahasiakan gitu ya lewat aturan terbaru. Ini udah disimpulkan sama narasi gitu ya. Dimana yang pertama itu fotokopi KTP dan akta kelahiran, yang kedua SKCK, terus kemudian ada surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, surat pernyataan tidak dicalonkan anggota DPR atau DPRD, surat tanda terima atau bukti laporan harta kekayaan ke KPK, surat keterangan tidak pailit atau punya hutang, fotokopi NPWP dan SPT pajak 5 tahun, daftar riwayat hidup, surat pernyataan belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden 2 kali berturut-turut, kemudian surat pernyataan setia kepada UUD 1945 dan Pancasila, surat keterangan dari pengadilan negeri tidak pernah dipidana, surat keterangan tidak terlibat G30 SPKI, surat pengunduran diri dari TNI Polri dan PNS, surat pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN atau BUMD, surat pernyataan bersedia jadi capres atau cawapres, dan yang terakhir fotokopi ijazahnya. Dalam berita ini dikasih tahu ya, menurut beliau katanya informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dikecualikan selama jangka waktu
5 tahun kecuali pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan ungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Ada 16 dokumen yang kita udah baca bareng-bareng ya, di mana KPU menyebut ada konsekuensi dibukanya informasi dokumen persyaratan capres-cawapres dalam tahapan pendaftaran. Data yang ada di dalam ijazah di luar kewenangan KPU, di mana beliau bilang informasi dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat mengungkapkan informasi pribadi seseorang sebagai berikut. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Keterangan data informasi tidak dikuasai di luar kewenangan KPU. Ya, kita bakal sama-sama dengarkan juga gitu ya beritanya langsung dari Liputan 6 tentang aturan baru KPU. Ijazah capres dan cawapres. Kenapa yang langsung disorot Pak Jokowi? Kentut juga ya. Polemik soal keaslian ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming masih ramai dibahas. Terbaru, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan aturan putusan, yaitu tidak bisa membuka dokumen ijazah yang menjadi persyaratan calon presiden dan wakil presiden ke publik tanpa persetujuan. Aturan ini mulai berlaku untuk pemilu 2029. Dalam rilis yang dikeluarkan, KPU menyebut konsekuensi berbahaya dibukanya informasi atas dokumen persyaratan pasangan capres dan cawapres yang digunakan dalam proses tahapan pendaftaran bakal capres dan cawapres. Oke, betul. KPU Ya, kita orang-orang nggak minta dokumen bener-bener langsung disebarluaskan gitu loh. Nanti kan itu berbahaya juga, kita tahu, we understand gitu. Kita cuma tidak pengen kalau misal pada akhirnya informasi-informasi yang emang terkait penting ya, mengenai riwayat pendidikan segala macam, itu pada akhirnya ditutup aksesnya gitu loh. juga menyebut informasi mengenai dokumen persyaratan paslon capres dan cawapres bisa mengungkap informasi pribadi seseorang termasuk perihal ijazah. Tuh. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. Correct me if I'm wrong, tapi kita juga nggak tahu kan ya, maksudnya bener-bener informasi dokumen secara lengkap gitu dikasih tahu ke orang-orang di Pilpres tahun kemarin, ya nggak sih? Kita cuma tahu informasinya doang, nggak yang bener-bener tahu dokumentasi bener-bener realnya gitu, lembaran-lembaran surat-suratnya gitu. Menyesuaikan undang-undang keterbukaan informasi publik gitu ya. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lebih Siapa pihak-pihaknya, Pak? lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Peraturan KPU ini turut direspon Komisi 2 DPR sebagai mitra KPU. Data setiap calon pejabat publik, baik DPR, Menteri, Presiden, saya pikir adalah sebuah data yang harus bisa dilihat semua orang karena orang lamar kerjaan saja kan pakai CV. Wah, benar. Wakil Ketua Komisi Kali ini 2 saya setuju Yusuf dengan bilang, DPR. Setiap calon pejabat publik, baik itu DPR, Menteri, Presiden, saya pikir adalah sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang. Karena orang lamar kerja saja pakai CV, apalagi ini mau lamar jadi pemimpin. Dalam keputusan itu juga ada 16 dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres yang tidak bisa dibuka ke publik tanpa persetujuan. Mulai dari KTP, SKCK, surat tanda terima penyampaian LHKPN, dan 13 jenis dokumen lainnya. Oke, gue baru paham. Sorry banget bro, gue baru paham waktu nge-record video ini. Jadi alasan kenapa pada akhirnya banyak banget masyarakat yang marah ya dan bilang kalau misalnya ini aturan mungkin bakal memihak golongan tertentu. Karena kalau misalnya aturan beneran ada ya, beneran diadain, itu berarti setiap masyarakat yang mencoba ingin memvalidasi setiap informasi mengenai calon presiden juga calon wakil presiden dengan meminta dokumen-dokumen yang udah diserahkan ke KPU itu jadi tidak bisa lagi. Maka dari itu berita ini langsung nyorotin Pak Jokowi. Soalnya beliau juga lagi dipermasalahkan kan ijazahnya. Oh gitu. Oke. Terkait ada informasi ini, berita tentang aturan terbaru udah ada klarifikasinya dari KPU di mana ini pertanggal 16 September 2025, 4 jam sebelum gua nge-record video ini. Ada informasi kalau misalkan akhirnya aturan tersebut dibatalin. Kita bakal lihat bareng-bareng ya. Di 1 menit awal ini cuman pembukaan doang, kita bakal langsung lihat dari isinya atau bobotnya. Informasi lewat ketua KPU-nya langsung. Let's go.
Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Oke. Teman-teman anggota KPU yang saya hormati dan juga ada Pak Sekjen, teman-teman jurnalis media yang senantiasa membersamai KPU menyampaikan informasi seputar perkembangan pemilu, pilkada dan juga apapun yang terjadi di KPU. Oke. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan Aturan dari terbaru. keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas, serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Good. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan. Sebagaimana kita tahu, sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat Bismillah percaya dan juga dibuat untuk semua, dan KPU murni menyesuaikan pengaturan di internal kita, apakah PKPU, Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang terkait lainnya, karena KPU juga harus memedomani hal tersebut. Sebagaimana saya sampaikan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan juga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi. Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian, mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731. Dan selanjutnya kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Gue izin buat ngejeda sampai sini dulu. Ya, terkait dengan ini masalah awal mula siapa yang bikin gitu ya. Tapi kita harus apresiasi langkah dari KPU. Kenapa? Karena orang-orang gak harus demo dulu, orang-orang gak harus cuti dulu gitu ya buat langsung ke depan kantor KPU ngasih tahu secara langsung gitu ya. Mereka udah langsung mendengarkan segala macam opini dan juga informasi terkait adanya respon ya mengenai aturan terbarunya mereka, yang pada akhirnya mengumumkan kalau mereka membatalkan itu semua. Sangat amat disayangkan kalau misalnya pada akhirnya lagi-lagi nunggu viral dulu gitu ya, tapi balik lagi, better late than never gitu loh. Jangan sampai kayak
tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus gitu ya, sampai ngejarah dulu gitu, jangan sampai gitu ya. Orang-orang lagi pada sensitif, orang-orang lagi pada marah-marah gitu, gampang banget, apalagi sekarang akhir-akhirnya itu lagi susah banget gitu dapat bensin dari SPBU non pemerintah ya. Ada aturan kayak gini lagi udah bukan terkesan juga, bahkan udah terasa dizolimi gitu loh. Untungnya langkah mereka menurut gua gitu ya, opini bodoh gua nih sekali lagi, better late than never. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Iya Pak, perlu Pak. Sekalian, demikian konferensi pers atau pernyataan media yang kami bisa sampaikan sebagai bagian dari langkah kami untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dan juga saran perbaikan untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau misalnya yang kita baca gitu ya, ini peraturan udah dibuat di bulan Agustus kan? Ya kayak tanggal 21 Agustus gitu, kok nggak salah, akhirnya ditandatanganin. Dan kita baru tahu 1 bulan kemudian. Kita nggak cuma harus berterima kasih ya kepada bagi merespon cepat dari KPU, tapi juga kita harus berterima kasih sama media yang pada akhirnya memberitakan ya kalau misalkan ada aturan seperti ini. Kalau misalkan ya nggak diberitain, gue yakin orang-orang tuh nggak akan tahu kalau misalkan ada aturan kayak gini. Jadi informasi itu penting banget ya, apalagi kalau misalnya ini berhubungan sama hajat orang banyak gitu loh. Sangat tidak adil kalau misalnya pada akhirnya kita semua buta sama informasi. Banyak sebenarnya masalah-masalah dan juga berita-berita yang kurang mengenakan gitu ya terjadi di beberapa bagian Indonesia. Kayak misalkan peristiwa yang terjadi sama pegawai Freeport gitu ya, yang sekarang udah seminggu gitu masih terpendam dalam tambang gitu. Terus kemudian di Raja Ampat permasalahan ISDM dan segala macam, terus sampai pada akhirnya KPU ini. Ya kalau misalnya lihat dari kolom komentar, banyak banget orang-orang yang bahkan udah langsung wanti-wanti gitu loh. KPU dan juga jajaran pejabat-pejabat untuk hati-hati dalam ngerespon dan hati-hati dalam membuat kebijakan, karena belum 1 bulan, sekali lagi belum 1 bulan ini orang-orang tuh rame banget turun aksi gitu ya. Ada yang meninggal 9-10 orang, terus kemudian ada yang dijarah juga gitu loh rumahnya. Jadi menurut gue gitu ya, kalau misalkan nggak punya sense of danger tuh bahaya banget jadi pejabat sekarang gitu loh men. Ya misalnya komentarnya Tri bilang, pejabat hati-hati bikin keputusan, rakyat lagi sensitif, oke. Terus kemudian makhluk lemah bilang langsung saya ganti. Oke, ada respon. Terus habis itu Muharto bilang ya, untuk menghindari polemik ijazah, capres-cawapres sebaiknya dibuat kebijakan ijazah wajib dipublikasi KPU saat menjelang Pilpres agar rakyat tahu latar belakang pendidikan calon yang akan dipilih, karena ijazah salah satu cermin intelektual calon pemimpin agar negeri ini dipimpin intelektual mempunyai pemahaman mengelola negeri ini agar rakyat sejahtera. Gini, bukan cuma itu doang sebenarnya permasalahannya. Penting atau enggaknya mempublikasikan ijazah atau seenggaknya bukti kalau misalkan calon pemimpin kita itu pernah sekolah, pernah menempuh pendidikan, itu juga bisa menjadi bukti kalau misalkan negara itu sangat amat memandang tinggi bagaimana pendidikan itu ada. Oke. Jadi nggak cuma sebagai batu loncatan kalau mereka bisa kerja di jenjang yang lebih tinggi gitu, tapi seenggaknya pendidikan itu penting buat kecerdasan dan juga buat kebijaksanaan masyarakat Indonesia ke depannya gitu loh. Nggak gampang untuk disetir sama informasi-informasi yang nggak tahu ini bener atau kagak gitu, dan masih banyak lagi. Karena pendidikan itu investasi terbaik kan yang pernah ditempuh sama manusia. Jadi itu aja mungkin bisa gue sampaikan terkait adanya informasi mengenai aturan terbaru dokumen capres-cawapres yang dibuat sama KPU yang pada akhirnya dibatalkan gitu ya. Responnya gercep, dan ini bisa menjadi bukti juga kalau misalnya pada akhirnya
Demo nggak akan terjadi kalau misalkan dari awal pejabatnya udah langsung mendengarkan setiap keluh kesah yang ada pada masyarakat sendiri gitu loh. Coba aja nih negara kita bebas dari buzzer gitu, gue yakin semua suaranya organik. Ya nggak peduli lah di DPR ada oposisi atau kagak gitu, yang penting bener-bener yakin gitu semua suara tuh menyuarakan permasalahan yang sama gitu. Gue yakin bakal gampang banget aja perwakilan-perwakilan pejabat-pejabat ngelihat bagi merespon publik. Masa itu kan sekarang udah ada buzzer, udah ada orang-orang yang bisa diperjualbelikan gitu opininya gitu, dan masih banyak lagi. But anyway, itu aja mungkin informasi mengenai aturan KPU terbaru. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi thank you banget udah mendengarkan yaping gue selama beberapa menit. Sorry banget kalau misalkan kita harus nobar dulu sedikit lebih lama gitu ya, karena gue nggak pengen informasi yang gue dapatkan itu terkesan subjektif gitu. Kita harus objektif biar seenggaknya tahu gitu sumber aslinya. Saya akan tulis segala macam tanggapan kalian di kolom komentar, dan itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.